Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Bill. Kembali kita akan mereaksi video dari Dondi Tan. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan, tapi bukan seton ya. Dalam videonya bersama Jesslyn dan seorang pria membahas tentang Alkitab, di mana Alkitab tidak layak disebut sebagai kitab suci karena ada banyak kontradiksi dan tidak sesuai sains. Kemarin kita sudah bantah tuduhannya terhadap Alkitab. Hari ini kita tambahkan satu lagi pertanyaan terhadap Quran, apakah sesuai sains atau tidak? Seperti pada surah At-Tariq ayat 6 dan 7. Dia diciptakan dari air mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Semua yang belajar biologi pasti tahu bahwa air mani itu dihasilkan dari testis. Seperti penjelasan berikut. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat di dalam skrotum. Pada saat usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Menurut penjelasan tadi, air mani dihasilkan dari buah zakar, bukan dari antara tulang dada dan tukan sulbi. Satu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati reba oleh pedang di negerinya sendiri. Betul? Betul. Capek juga bacanya. 7 ayat ya? Iya, 7 ayat, betul. Sebenarnya sampai ayat ke berapa ya? Sampai ayat ke 38 itu sama semua. Tapi gue bacanya bukan dari Yesaya 37. Berapa? Gue bacanya dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37. Jadi ada pengulangan, doblik yang kayak tadi yang dibilangnya. Jadi satu perkataan diulangnya berkali-kali. Plagiat. Ini yang disebut dengan plagiarisme. Tapi kenapa tidak tercek di sini? Kenapa tidak dihilangkan kalau misalnya dia emang sama plagiat, kan berarti bukan milik Rasul yang biasanya bagian di saya dan bisa para Rasul kan? Kenapa tidak dihilangkan? Tidak dihilangkan. Kan plagiatisme yang harusnya tidak boleh kan? Iya, enggak kan gini. Sebelumnya Atau kan beda. Sebelumnya gue konsepnya. pengen yang menjadi pertanyaan kan begini. Penulis 2 Raja-Raja yang nyontek Yesaya atau penulis Yesaya yang nyontek 2 Raja-Raja? Kan itu dulu yang harus ditetapkan gitu. Jadi salah satu harus dihilangkan ketika sudah ditetapkan pelakunya siapa yang mencontek siapa. Kita sudah dengarkan bersama. Menurut mereka terjadi dalam Alkitab terdapat ayat-ayat plagiarisme, di mana ada ayat yang ditulis ulang oleh penulis lain. Sebenarnya ini tidak masalah, karena yang menulis itu adalah Nabi orang Israel sendiri. Sama halnya dengan kisah dalam kitab Keluaran diulangi lagi dalam kitab Ulangan. Berbeda kasus kalau sebuah kitab suci mengambil kisah atau narasi dari kitab orang lain, bahkan dari dongeng. Sebelum kita tunjukkan plagiarisme dalam Quran, mari kita saksikan ayat Quran berikut. Surah Al-Anfal ayat 31. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh, kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dalam ayat ini menyatakan, di mana orang-orang zaman Nabi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Muhammad adalah dongeng-dongeng yang sudah mereka pernah dengar sebelumnya dari orang Yahudi dan Nasrani. Hal yang sama juga disampaikan dalam surah 6 ayat 25. Sekarang ini kita buktikan, apakah benar tuduhan dari orang-orang di zaman Muhammad bahwa yang dia sampaikan itu bukan wahyu, tapi dongeng. Teman perhatikan surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 57. Dan bandingkan dengan Book of Jubilee pasal 12. Teman-teman bandingkan keduanya, narasinya sama persis. Di mana Abraham berbicara dengan ayahnya mengenai patung berhala. Bukan cuma itu,
Pada legenda orang Yahudi berikut ada kisah yang sama persis dengan ayat Quran. Surah Al-An'am ayat 76-78. Dalam ayat ini menceritakan pencarian Abraham manat Tuhan yang benar. Teman-teman bisa bandingkan keduanya. Saya menerjemahkan pakai Google, kalau kurang sempurna teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Sumbernya, teman-teman bisa cari di website saferia.com. Website kebanggaan Bangkai. Mengenai Nabi Isa dan agama Nasrani. Kalau kita rujuk ke belakang dan kita ingat peristiwa Gua Kafi, pemuda-pemuda Nasrani kan Pak, pemuda-pemuda bangsawan Nasrani yang melarikan diri dari kejaran Raja Dekianus. Mereka memeluk agama Nasrani. Nah, begitu mereka ini dari awal, mungkin awal-awal perkembangan agama Nasrani. Mereka tertidur selama 300 tahun lebih di dalam Gua Kahfi. Begitu mereka sadar, ada salah seorang dari utusan mereka untuk belanja ke pasar. Dan kaget kan waktu mereka mau jual beli, loh ini kan uang kuno. Dan pemuda itu pun mendengar, kenapa ya sekarang kok ada gereja, kok orang beribadah di dalam gereja itu, sedangkan saya dulu dikejar-kejar. Pemuda Nasrani itu. Pertanyaan saya, kapankah Yesus atau Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan? Dan siapa yang mentasbihkannya bahwa itu adalah anak Tuhan? Terima kasih Pak Ustadz. Wa iyyakum Umi, sehat-sehat selalu Umi, berkah. Terima kasih banyak ditanya. Nah, itu namanya seven sleeper kalau di Kristen itu. Al-Kahfi itu. 7 orang bersama seekor anjing. Itu kalau di Kristen itu bilangnya namanya seven sleeper. Orang tidur 7 orang, sleeper yang tertidur. Dan itu betul. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Mereka bangun lalu mereka lihat kok ada gereja, dulu saya dikejar-kejar. Begini, lalu orang bilang, kayak nama, berarti Yesus itu Kristen. Karena seven sleeper, 7 orang pemuda yang tidur dalam Gua Kahfi itu bangun, dia melihat, dulu aku nggak bisa gereja kayak gini. Dulu aku dikejar-kejar. Berarti dulu Kristen udah ada. Salah. Terusin cerita itu. Baca terus, jangan berhenti di situ. Mereka bangun, mereka melihat orang pergi ke gereja dalam bang salib. Aku masuk. Dan di dalam ternyata Yesus jadi Tuhan. Dia kaget di situ. Dan dia bersyukur kepada Allah, aku ditidurkan 300 tahun. Kalau tidak, aku akan menjadi pengikut Yesus yang dijadikan Tuhan juga. Waktu mereka sebelum tidur, mereka menghindar karena mereka sebetulnya dipaksa oleh pemerintah Romawi pada saat itu, kekaisaran Roman Empire, masa Tiberius. Itu diperkirakan segitu ya, antara Tiberius sampai nanti terakhir ke Caligula tuh kalau nggak salah. Ya, waktunya segitu. Silakan baca 12 Caesars. Ada bukunya 12 Caesars. 12 Caesars. Halo semua. Di dalam Al-Quran surah yang ke-18 yang bernama surah Al-Kahf yang berarti gua pada ayat ke-9 sampai ke-26 ada cerita tentang beberapa orang yang tertidur selama 309 tahun sebagai tanda kebesaran Allah. Sayangnya, Al-Quran tidak memberikan informasi siapa mereka, kenapa mereka tidur di dalam gua itu ada di mana, dan lain sebagainya. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper. Tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Al-Quran bahkan tidak memberitahukan jumlah mereka. Al-Quran hanya memberitahukan bahwa ada yang berkata 3 orang, ada yang berkata 5 orang, ada yang berkata 7 orang, ditambah 1 anjing. Lalu, Nabi Muhammad, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, disuruh berkata, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui dalam kurung bilangan mereka, kecuali sedikit. Nah, pada video ini, saya akan memberitahukan rahasia di balik Al-Quran surah 18 ayat 9-26.
Tetapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia. Pada tahun 250, Kristen masih belum diakui sebagai agama di Romawi. Kaisar Decius yang memerintah Romawi pada tahun 249 sampai 251 mengeluarkan peraturan agar semua warga Romawi mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Pada saat itu orang-orang Kristen mengalami persekusi yang luar biasa karena tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi. Banyak orang Kristen yang dibunuh, termasuk Paus Fabian dari Gereja Katolik Roma. Pada saat itu ada 7 orang Kristen di Efesus yang memutuskan untuk memberikan harta mereka kepada orang miskin, lalu mereka pergi ke Gunung Oklon dan tidur di dalam gua untuk berdoa dan menghindari persekusi, karena mereka tidak mau mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa Romawi juga. Kaisar mengetahui keberadaan mereka di dalam gua. Lalu, dia menyuruh orang untuk menutup dan menyegel gua itu sehingga mereka mati kelaparan di dalam. Nama-nama mereka adalah Maximian, Markus, Markian, John, Denis, Serapion, dan Konstantin. Mereka adalah tentara Romawi yang masih muda dan tercatat sebagai orang-orang yang mati martir di dalam catatan Gereja Katolik Roma dan juga diakui oleh Gereja Ortodoks Timur. Cerita di dalam Islam itu sangat tepat sekali. Kenapa? Detil. Di Kristen tidak pernah diceritakan sedetil itu, cuma dibilang aja seven sleeper, tapi nggak pernah diceritakan secara detil seperti Al-Quran, enggak. Pada tahun 447, pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius kedua yang berkuasa pada tahun 408 sampai 450, Kristen sudah menjadi agama resmi Romawi. Menurut cerita rakyat, pada saat itu terjadi perdebatan panas di berbagai komunitas Kristen tentang kebangkitan orang mati. Kemudian, pada suatu hari, pemilik tanah tempat gua itu berada membuka segel gua itu dan menemukan para petidur itu di dalam. Mereka terbangun seolah-olah mereka cuma tertidur satu hari. Kemudian, salah seorang dari mereka yang mempunyai nama lain Iamblichus pergi ke Efesus untuk membeli makanan. Ketika sampai di Efesus, Iamblichus kaget karena melihat tanda salib di gerbang kota dan orang-orang di dalamnya berbicara tentang Yesus Kristus dengan bebas. Dia mulai bingung apa yang terjadi. Kemudian, ketika Iamblichus membayar makanan dengan koin berwajah Kaisar Decius yang sudah tidak berlaku, dia ditahan dan dibawa ke pengurus kota yang kebetulan adalah uskup Efesus. Mendengar penjelasan Iamblichus yang membingungkan, sang uskup dan beberapa orang pergi ke gua itu. Mereka melihat segel Kaisar Decius dan ketujuh orang itu benar-benar hidup. Kemudian, Kaisar Theodosius sendiri tiba di Efesus dan bertemu dengan mereka di dalam gua. Mereka telah tertidur selama 197 tahun dari tahun 250 sampai 447. Lalu, ketujuh orang itu tidur lagi di depan semua orang dan menunggu dibangkitkan lagi pada akhir zaman. Semua orang bergembira dan selesailah perdebatan tentang kebangkitan orang mati. Nah, cerita rakyat ini berasal dari uskup Syria yang bernama Yakub dari Seruk yang hidup pada tahun 450 sampai 521. Karya Yakub dari Seruk ini sekarang sudah tidak ada, tetapi garis besar cerita rakyat ini muncul juga pada tulisan-tulisan Gregory dari Tours yang hidup pada tahun 538 sampai 594 dan sejarah Lombards dari Diakon Paulus yang hidup pada tahun 720 sampai 799. Versi yang paling populer di barat ada pada koleksi Golden Legend atau koleksi legenda emas Jacobus de Faragin yang hidup pada tahun 1259 sampai 1266 di Italia. Jadi, kisah 7 petidur ini adalah legenda atau cerita rakyat yang terinspirasi oleh 7 tokoh Kristen sungguhan.
Kisah ini satu genre dengan Santa Claus, Malin Kundang, Sang Kuryang, dan Lutung Kasarung. Sampai di sini paham ya? Dari semua bukti yang kita lihat, justru membuktikan bahwa ayat-ayat dalam Quran justru mirip dengan ayat dalam kitab orang Yahudi. Tidak heran orang di zaman Nabi mengatakan bahwa apa yang Nabi sampaikan pada mereka, yang katanya ayat dari Tuhan, justru mereka sudah dengar sebelumnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.